Ya, mudahnya menjadi seorang pengusaha adalah topik kita kali ini bersama Sekolah Pencetak Pengusaha. Kami informasikan bahwa jadwal seminar akan dilaksanakan pada hari Kamis besok 15 November 2012, tepatnya pukul 2 sore di Hotel Grand Santi, Jalan Patih Jelantik, Denpasar. Itu kontribusinya hanya Rp100.000. Kalau Anda mendaftar dari sekarang sampai jam 10 malam nanti, kontribusinya Rp100.000 bisa Anda bisa datang untuk berdua. Kemudian setelah jam 10 malam itu harganya normal kembali, yaitu Rp100.000 untuk seorang tentunya. Kemudian pada hari yang sama, tanggal yang sama, tapi jamnya yang berbeda, jam 5 sore itu akan ada presentasi peluang bisnis bagi Anda yang memiliki modal minimal Rp100 juta. Itu gratis, tidak bayar untuk presentasinya, Pak Gede ya. Nah, Pak Gede, saya ingin tanyakan dulu sama Pak Wayan nih. Menarik sekali ini toko spiritualnya yang menyediakan banyak sekali perlengkapan untuk spiritual. Seperti kita ketahui bahwa di Bali khususnya agama Hindu ini tidak akan berhenti untuk melakukan persembahyangan itu. Nah, saya ingin tanyakan tentang bedanya sebelum dan mengikuti seminar, apa yang Pak Wayan rasakan tentunya. Ya, bedanya sudah tentu sangat signifikan sekali. Sebelum kami bergabung dengan komunitas Sekolah Pencetak Pengusaha, di mana mindset otak kami itu disetting dominan disetting oleh otak kiri. Kemudian setelah kami bergabung dengan komunitas Sekolah Pencetak Pengusaha, di mana di sana kami mendapat pelatihan untuk melatih secara tidak langsung otak kanan, yang supaya kalau bisa lebih dominan. Karena kita memang dari dulu memang dari sekolah SD sampai ke perguruan tinggi juga setting otaknya dominan, settingan otak kiri. Makanya pada saat saya menjadi seorang pengusaha, usaha saya bisa-bisa saja gitu. Memang sih untuk spiritual, toko spiritual memang menjanjikan, tapi saya tidak berani memberikan terobos-terobosnya yang begitu signifikan. Nah, semenjak saya bergabung di komunitas SPP, Sekolah Pencetak Pengusaha, mindset otak kanan saya lebih dominan. Sekarang kadang-kadang saya operating juga, kadang-kadang ada teman 50 teman saya ke timur, saya sendiri ke barat. Itu ciri-cirinya, salah satunya sudah mulai dia mulai agak membelot gitu. Tapi saya menyadari hal itu. Tapi hal itu saya syukuri karena settingan otak kanan memang minoritas dibandingkan mindset otak kiri. Dan semenjak itu saya sudah mulai mengadakan terobos-terobosan dalam usaha bisnis spiritual ini. Nah, dari tidak berani tampil, hanya kalau hitungan di kertas saja, kalau hitung otak kiri untung rugi. Tapi semenjak saya setting otak kanan saya sudah berani mengadakan terobos-terobosan. Malahan saya sekarang juga banyak mempunyai bawahan juga asisten untuk melakukan operasionalnya di lapangan. Waktu ini ada momen yang bagus sekali di daerah kami pada saat galung itu. Biasanya kami yang mempunyai tempat itu hanya sebagai penonton. Ya, semenjak saya sekolah di SPP, otak kanan saya itu aktif sekali. Nah, kenapa kita tidak langsung terjun? Kenapa orang lain sibuk semuanya ikut andil dalam keramaian itu? Kita mempunyai pangsa pasar di sini. Nah, mulai terobos itulah saya memberanikan diri dengan apa adanya. Padahal untuk biaya itu memang kalau memang untuk buka tenda itu luar biasa biayanya, tapi saya seadanya ada. Terus pada saat saya hari pertama begitu antusias, kesan pengunjung-pengunjung begitu luar biasa sekali, antusias sekali, apresiasi yang bagus, yang positif. Ini yang saya cari-cari dari dulu gitu. Begitu banyak masukan, makanya saya bersyukur sekali, berterima kasih kepada Tuhan. Inilah Tuhan sudah memberi jalan kepada melalui SPP tentunya. SPP tentunya. Baik, sebenarnya toko spiritual yang Bapak Wayan geluti ini menyediakan apa saja sih, Pak? Kalau toko spiritual kami sebenarnya sangat beragam sekali ya. Boleh kami ceritakan sedikit mungkin seperti Japamala, dupa-dupa, terus
kemudian ada kidung kaset rohani, buku-buku spiritual, terus sampai juga tambo usada, proses penyembuhan melalui obat-obat herbal kami juga menyediakannya. Kemudian masih banyak lagi ada gelang-gelang seperti gelang ini juga ada gelang tridatu. Itu sebenarnya diproduksi sendiri atau memang mendatangkan dari luar? Inilah keunikannya toko spiritual kami, karena kami ini merangkul. Ini pengrajin penekun spiritual itu yang dari kalau boleh kami katakan yang tercecer di jalan itu kami rangkul. Kemudian kami kemas menjadi satu kesatuan dalam nuansa spiritual. Kemudian pengrajin ini sebenarnya banyak. Cuman pengrajin ini tidak tahu harus memasarkan kemana. Nah, di sanalah tujuan kami merangkul penekun-penekun dan penggiat yang mempunyai profesionalnya, seperti membuat japamala, membuat patung dewa-dewi dan lain sebagainya. Itulah yang kami rangkul menjadi satu di dalam toko spiritual kami. Kemudian kami kemas, kami beri sentuhan spiritual dengan sedana setiap hari. Makanya toko spiritual kami boleh dikatakan luar biasa. Jalan ya sekarang. Sampai sekarang itu sudah berapa lama nih? Saya menggeluti toko spiritual ini sudah hampir 9 tahun. 9 tahun. Dan sudah bergabung mencicipi ilmu di SPP sudah 1 tahun. Nah, 1 tahun ini sangat bermanfaat sekali. Seandainya kami 9 tahun yang lalu sudah mencicipi ilmu yang ada di SPP, Sekolah Pencetak Pengusaha, mungkin kami tidak bisa berkata apa. Tapi tidak kecewa, kan? Tidak merasa menyesal bahwa memulainya agak-agak terlambat ya mungkin menurut Pak Wayan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Baik, luar biasa sekali, saya sampai terperangkap dengan ceritanya Pak Wayan. Nah, Pak Gede ini kalau kita dari penuturan Pak Wayan tadi ini, cara kreatifnya luar biasa sekali, ide dan kreativitasnya setelah mengikuti Sekolah Pencetak Pengusaha ini. Sebenarnya susah nggak sih setiap hari menggali ide, kemudian kreativitas, menemukan hal-hal baru untuk mengatasi persoalan yang dihadapi pada usaha Pak Wayan itu sendiri? Sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya itu sangat mudah itu. Semua sudah disediakan caranya di kitab suci setiap agama ya. Di SPP, Sekolah Pencetak Pengusaha, kan mengambil sebagian besar cara-cara yang diajarkan di kitab suci. Bagaimana kita itu meraih kesuksesan dengan cara bersyukur, bersedekah, ya, berpikir, berperasaan, berkata, berperilaku selaras dengan hukum alam. Terus memudahkan jalan orang lain, fokus memberi, terus menerapkan kejujuran, menjaga integritas, kredibilitas, hanya boleh mengalalkan cara-cara baik yang sesuai dengan petunjuk kitab suci. Itu yang kami terapkan di SPP. Tidak boleh mengalalkan segala cara, hanya cara-cara yang diberkati dan direstui oleh Tuhan. Karena di bisnis itu selain ada cara halal, juga banyak cara haram. Selain ada cara yang mesari, juga banyak cara yang ngerebede. Selain ada cara bersih, juga ada cara kotor untuk berbisnis. Dan kami sangat betul-betul komitmen untuk hanya menerapkan cara-cara jujur dalam berbisnis. Kami tekankan sekali nilai-nilai spiritual di SPP. Padahal cara itu sudah ada di semua kitab suci, di setiap agama ada itu. Baik, Pak Gede, Pak Wayan, kita akan terima penelpon dulu dari Nusa 2. Ada Pak Angga di sini. Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu. Terus Pak Angga. Om Swastiastu. Sedikit yang takkan soal Pak Gede. Ya, untuk biaya ikut di seminar itu berapa, Pak? Kemudian? Ya, bagi teman-teman kita yang mau ikut yang nggak punya duit bagaimana? Baik. Itu maksudnya. Ada lagi Pak Angga? Ya, kira-kira itu mungkin bisa diberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang seminar. Baik.
Terima kasih Pak Angga di Nusa Dua nih. Di belakang Pak Angga ada Pak Gede di Dalung. Ini Pak Gede ini juga namanya. Om Swastiastu, selamat malam Pak Gede. Swastiastu. Dulu Pak Gede. Swastiastu Pak Gede. Malam Pak, saya tertarik dari sekolah pengusaha ini. Kantornya di mana Pak ya? Yang tahu lebih jelas. Apakah dia pakai kurikulum? Apa cuma seminar aja? Baik, itu aja Pak Gede nggih. Sukses semua Pak Gede di Dalung. Nah, banyak juga nih yang belum mengetahui bagaimana sekolah pencetak pengusaha itu sendiri. Tapi untuk Pak Angga di Nusa Dua, biayanya itu untuk seminar, mengikuti seminar. Boleh Pak Gede jelaskan? Selamat malam Pak Angga, terima kasih atas telepon dan pertanyaannya. Biaya untuk ikut seminar jam 2 besok itu hanya Rp100.000. Kalau Bapak Angga mendaftar hingga jam 10 malam, itu satu tiket seharga Rp100.000 berlaku untuk 2 orang. Namun kalau lewat dari jam 10, satu tiket Rp100.000 berlaku untuk 1 orang. Nah, bagi yang tidak punya uang, harus punya uang. Caranya dengan cara boleh numpang dengan orang yang ikut seminar. Seorang diri bayar 100.000, boleh. Itu kreatif. Yang kedua, boleh pinjam ke istri, ke suami, ke anak, ke mertua, ke ipar. Pokoknya kalau uang 100.000 tidak bisa cari, berarti tidak layak jadi pengusaha. Karena uang cuma 100.000. Ide dan kreativitasnya kalau nggak saya jalan. pernah mengadakan seminar gratis, ternyata mereka tidak menghargai ilmu yang diberikan. Karena datang tanpa mengeluarkan biaya berbeda dengan mengeluarkan biaya. Saya sudah sering mengadakan seminar gratis, mereka menganggap ilmu yang didapatkan itu kurang berharga. Namun bagi mereka yang membayar, itu biasanya mereka lebih menghargai ilmu yang didapat. Itu pengalaman saya itu. Jadi kalau uang 100.000 tidak bisa didapatkan, berarti tidak layak jadi pengusaha. Lebih baik jadi karyawan aja lamanya. Terus bagi Pak Gede yang ada di Dalung, sekolah pencetak pengusaha itu kantornya di Jalan Tuka Dieh Aya nomor 99 Renon Denpasar. Kurikulumnya diciptakan oleh para pengusaha sukses. Jadi berbeda dengan universitas atau sekolah formal. Sekolah pencetak pengusaha adalah sekolah non formal. Jadi kurikulum diciptakan oleh para pengusaha. Ilmu-ilmu yang dibagikan di sekolah pencetak pengusaha adalah ilmu-ilmu praktis. Kurang lebih komposisinya 70% ilmu praktis, ya, praktek itu, dan 30% teori. Jadi lebih banyak praktek itu. Ilmu-ilmu yang diberikan oleh para pengusaha sukses itu sudah teruji dan terbukti membuat mereka itu sukses. Jadi yang paling penting adalah ilmu yang didapat itu bisa dipraktekkan, aplikatif lah. Jadi bermanfaat sekali. Seperti saya pribadi, saya punya pengalaman sebelum saat ini, saya pernah buka usaha 12 jenis. Dan semua saya berhasil tutup itu. Jadi seorang pengusaha itu walaupun usahanya tutup itu berhasil juga itu. Jadi gara-gara punya pola pikir seperti itu saya bisa bangkit itu. Bayangkan itu 12 usaha itu. Berarti ilmu kan sudah seabrek itu. Karena sudah pernah mendirikan 12 jenis usaha. Bisa bangkit dari keterpurukan kalau bahasa negatifnya itu. Kalau bahasa positifnya itu sebenarnya adalah belajar. Universitas dah itu. Boleh dibilang seperti belajar di sekolah bisnis terbaik di dunia itu. 12 usaha yang pernah dibikin. Ternyata harus saya bisa bangkit itu. Apalagi pemirsa Bali TV belum pernah terpuruk. Apalagi baru memulai dari nol. Saya memulai dari betul-betul minus saya. Saya bisa bangkit itu. Intinya saya berbicara di Bali TV. Jadi saya bangkit itu. Oke, untuk membangkitkan lagi nanti kita akan terima penelpon lagi di sesi berikutnya. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tentunya kami masih mengundang Anda untuk berinteraksi di sini tentunya di 894-8400 dan juga di 894-8401. Dialog interaktif akan kembali sesaat lagi.